Apa kabar semua? Saya berharapkan baik-baik semuanya. Di saat kita harus stay at home, kita tetap bisa kuliah secara online. Nah, saat ini saya akan menyampaikan topik tentang sistem perlindungan anak di Indonesia, yaitu khususnya child abuse. Pada materi ini akan dibahas tentang child abuse itu apa, jadi definisinya apa, kemudian penyebabnya baik dari segi keluarga maupun dari segi anak, kemudian karakteristik atau jenis-jenis child abuse. Terus berikutnya adalah tanda yang menunjukkan anak mengalami child abuse. Berikutnya masalah keperawatan, berikutnya intervensi, dan tentunya evaluasi. Baik, kita mulai pada slide berikutnya. Child abuse adalah perlakuan yang salah pada anak. Itu sebenarnya telah menjadi masalah yang sangat vital dalam bidang sosial dan medis, yang menyebabkan kesakitan maupun kesatuan secara fisik, emosi, dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Selama 75 tahun terakhir ini, perundang-undangan lebih banyak mengatur tentang kekejaman terhadap binatang daripada perundangan tentang anak. Tadi udah kita sebut sedikit tentang child abuse. Kita tegaskan lagi. Suatu perlakuan yang buruk terjadi pada anak, tentunya ada yang melakukan. Yang melakukan adalah tentunya orang tua, wali, atau orang lain yang seharusnya memelihara dan merawat anak. Patricia tahun 1985 mendefinisikan child abuse, penyalahgunaan pada anak, adalah sebagai suatu kelalaian tindakan maupun perbuatan oleh orang tua atau yang merawat anak yang mengakibatkan terganggunya kesehatan fisik anak, emosional, serta perkembangan anak. Nah, hal ini mencakup penganiayaan berupa fisik, emosi, kelalaian, maupun eksploitasi seksual. Sedangkan hukum masyarakat Amerika mendefinisikan child abuse itu sama dengan child maltreatment, yaitu trauma fisik atau mental atau penganiayaan seksual atau kelalaian pengobatan terhadap anak di bawah usia 18 tahun oleh orang yang seharusnya memberikan kesejahteraan baginya. Dengan demikian, kesejahteraan anak dirusak atau terancam. Bagaimana angka kejadiannya? Diperkirakan 1% anak di negara Amerika Serikat mengalami perlakuan salah setiap tahun. Dan sekitar 2.000 anak meninggal akibat perlakuan yang salah. Perlakuan yang salah pada anak di Amerika sekitar 32% itu terjadi di bawah usia 5 tahun. 27% di bawah usia
atau antara usia 5-9 tahun. Kemudian 27% antara usia 10 sampai 14 tahun. 14% antara usia 15 sampai 18 tahun. Selebihnya 50% semua penganiayaan dan pengabaian terjadi pada anak yang lahir prematur atau berat badan rendah. Kenapa? Anak-anak dengan kondisi ini, kondisi fisiknya itu tidak normal, sehingga memicu terjadinya child abuse. Di samping itu, pada kondisi anak seperti ini, anaknya lemah, sehingga tidak berdaya, tidak mampu, sangat risiko sekali mengalami child abuse. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia sendiri? Menurut laporan Narendra, ini tahun 92, 4,87% kasus cedera pada anak yang dirawat di rumah sakit disebabkan oleh kesengajaan. Nah, bagaimana dengan Bojonegoro? Tahun 2010 itu ada 5-10%. Bagaimana dengan tahun sekarang? Seiring dengan adanya Undang-Undang Kesehatan tentang Anak, kasus child abuse pada anak di Bojonegoro mengalami penurunan, atau mungkin juga disinyalir belum terlapor bisa, atau tidak terlaporkan karena memang ada faktor budaya tertentu yang mengakibatkan malu jika kondisi ini dilaporkan. Ini ada suatu survei yang dilakukan di Amerika. Diidentifikasi hampir 3 juta laporan perlakuan salah pada anak di bawah usia 18 tahun. Ditemukan 1.299 anak meninggal akibat penganiayaan. Atau yang pengabaian, 47% pengabaian, 30% adalah penganiayaan, 11% penganiayaan seksual, 2% penganiayaan emosional, dan 9% jenis penganiayaan lain. Nah, diperkirakan 75% korban penganiayaan seksual adalah perempuan, dengan 40% terjadi di bawah usia 6 tahun, dan 30% di atas usia 10 tahun. Di kota-kota yang lain di Asia, ini di Hong Kong, perlakuan salah terjadi pada anak sekitar 70,3%. Ini akibat penganiayaan fisik, yang 8,2% penganiayaan psikologi, 0,7% penganiayaan seksual. Menurut Patricia, dilaporkan bahwa 62,8% perlakuan yang salah itu dilakukan oleh ibunya sendiri. Nah, ini kenapa? Nah, tentunya ini sesuai dengan hasil penelitian di sana ya. Kita tidak tahu, mungkin terkait dengan budaya atau terkait dengan aktivitas yang ada di sana yang memungkinkan ibu yang seharusnya merawat anaknya, tapi justru dilakukan hal yang tidak semestinya, yaitu melakukan penganiayaan. Berikutnya, kenapa sampai terjadi child abuse? Kita lihat dari etiologi faktor orang tua maupun keluarga. Di antaranya, riwayat orang tua yang dulu pernah mengalami child abuse ini cenderung melakukan child abuse, melakukan perlakuan yang salah pada anaknya. Orang tua yang agresif, impulsif, orang tua tunggal, orang tua yang dipaksa menikah sebelum belasan tahun, perkawinan yang saling mencederai pasangan, dan perselisihan, tidak mempunyai pekerjaan, jumlah anak yang banyak, konflik dengan hukum, ketergantungan obat, alkohol, sakit jiwa, kondisi lingkungan yang padat, keluarga yang baru pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan tidak mendapatkan dukungan dari sanak keluarga serta kawan-kawan. Berikutnya,
Kita lihat dari karakteristik anak yang risiko cenderung mendapatkan perlakuan child abuse, yaitu anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir prematur, terutama yang mengalami komplikasi neonatal, berakibat adanya keterikatan bayi dan orang tua yang membutuhkan perawatan yang berkepanjangan. Ini cenderung orang tua mungkin gregetan terhadap anak yang dilahirkan. Anak dengan RM, retardasi mental, orang tua merasa malu. Anak dengan malformasi, anak dengan kelainan tingkah laku seperti hiperaktif, nakal, anak normal tetapi diasuh oleh pengasuh, mungkin karena alasan orang tua bekerja. Beban dari lingkungan. Nah, jika beban dari lingkungan ini berat, juga diantaranya lingkungan yang tidak kondusif seperti lingkungan pelacuran, lingkungan pabrik, lingkungan dengan penuh sesak, lingkungan yang tidak sehat. Ini juga meningkatkan masalah yang akan berdampak pada anak. Kalau kita sudah tahu penyebabnya adalah faktor dari keluarga, faktor dari anak maupun beban lingkungan, maka penyalahgunaan anak ini dibagi menjadi beberapa jenis. Klasifikasi yang pertama yaitu terkait dengan penganiayaan fisik. Ini yang terkait dengan kondisi fisik anak yang ditunjukkan dengan masalah-masalah fisik. Yang kedua, penganiayaan seksual, yaitu yang terjadi pada anak yang biasanya mungkin dilakukan oleh orang tua yang masih mempunyai hubungan keluarga yang disebut dengan incest. Bentuk hubungannya bisa bermacam-macam, mulai dari orogenital, pornografi, prostitusi, eksploitasi, penganiayaan seksual yang bersifat ritual. Misalnya anak dirayu yang melakukan aktivitas seksual tertentu yang tujuannya supaya mendapatkan kesaktian, mendapatkan suatu hal yang membuat anak menjadi lebih merasa senang, percaya diri, dan seterusnya. Kemudian pengabaian, ini juga termasuk child abuse. Pengabaian itu suatu hal yang terabaikan. Pengabaian di sini adalah pengabaian yang disengaja, tetapi dapat juga oleh karena ketidaktahuan ataupun akibat kesulitan ekonomi yang termasuk dalam kategori ini diantaranya pengabaian nutrisi. Mungkin dengan sengaja memberikan makanan yang kurang karena faktor ekonomi. Nah, ini paling sering terjadi pada anak dengan BPLF. Tanda yang lain, anak akan mengalami gagal tumbuh, yaitu suatu kegagalan dalam pemenuhan masukan kalori serta kebutuhan emosi anak yang kurang bagus. Pengabaian medis, yaitu suatu kondisi anak menderita suatu penyakit akut atau kronik sehingga mengakibatkan memburuknya keadaan bahkan kematian. Nah, ini contohnya tidak diobatkan. Pengabaian pendidikan, yang seharusnya anak mendapatkan sekolah sesuai dengan usianya, tetapi anak diperlakukan untuk mencari nafkah. Pengabaian emosi, di mana orang tua kurang memberikan perhatian pada anak. Pengabaian keamanan anak, karena ketidaktahuan atau kecerobohan yang mengakibatkan anak mengalami suatu masalah pada fisik dan jiwanya. Kemudian penganiayaan berikutnya yang kita masukkan ke karakteristik yaitu penganiayaan secara emosi. Jadi anak mendapatkan suatu tekanan kepada batinnya berupa dicemooh, misalnya dibodoh-bodohkan, digoblok-goblokkan, dijelek-jelekkan. Jadi yang sifatnya adalah masuk ke hati atau pikiran, termasuk dikucilkan. Berikutnya kita kenal dengan istilah sindrom Munchausen. Sindrom Munchausen itu apa? Yaitu permintaan pengobatan terhadap penyakit yang dibuat-buat dengan pemberian keterangan medis palsu oleh orang tua
Nah, ini akan berdampak, anak akan mendapatkan pemeriksaan atau prosedur rumah sakit yang bisa juga berlebihan. Nah, ini juga termasuk child abuse. Child abuse yang lain adalah seperti ini contohnya, orang tua berpindah dari satu dokter ke dokter yang lain sampai suatu saat dicerita bahwa ada sesuatu yang salah dengan anak mereka. Kita bisa lihat juga pada kondisi anaknya, penyakit anak ini tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Karena memang tidak ada penyakitnya, bisa jadi seperti itu. Nah, anak tampak gagal tumbuh tanpa alasan yang jelas. Pada anak wanita tiba-tiba berubah tingkah lakunya, menyendiri, sangat takut dengan orang asing. Nah, ini perlu diwaspadai, mungkin ada masalah penganiayaan di seksual. Kemudian pada anak yang lebih besar, ini bisa menjelaskan apa yang pernah terjadi. Tetapi kemudian mengubah uraiannya karena apa? Takut akan pembalasan, untuk mencegah pembalasan atau orang tua kepada anak. Nah, ini adalah tanda-tanda anak yang mengalami child abuse. Tanda yang lain kita bisa lihat dari kondisi yang erat hubungannya dengan perlakuan anak. Kita bisa lihat dari riwayat keluarga, dari penganiayaan anak yang lalu, apakah pernah terjadi. Nah, kemudian data yang lain menunjukkan kecelakaan berulang-ulang dengan fraktur memar, jaringan yang berbeda pada waktu sembuhnya. Orang tua yang lambat mencari pertolongan, orang tua yang mengaku tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi, riwayat kecelakaan dari orang tua yang berbeda atau berubah-ubah saat di anamnesa, keterangan yang tidak sesuai yang dengan penyebab jejas yang tampak atau stadium perkembangan anak, orang tua yang mengabaikan jejas utama yang hanya membicarakan masalah kecil yang terus-menerus. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita akan dapatkan fisik anak ada masalah, yaitu mulai dari memar, lebam, ada masalah di bibir, mulut, telinga, kepala, di punggung, luka bakar yang fotonomik misalnya ya, sering terjadi pada anak, misalnya diberi rokok, diberi api rokok, mencelupkan kaki atau tangan anak dalam air panas, ya. Luka bakar ya, di pinggang, di bokong dan seterusnya, kena sengatan listrik, setrika dan seterusnya, trauma pada kepala, tengkorak dan seterusnya, mungkin dipukul, trauma abdomen, trauma torak, ini bisa kita lihat pada saat melakukan pemeriksaan ronsen. Penganiayaan fisik lebih dominan pada anak di atas usia 2 tahun. Kenapa? Karena anak pada usia ini adalah aktif-aktifnya sehingga memicu orang yang merawatnya, orang tua dan seterusnya. Itu timbul suatu keinginan untuk memberi perlakuan yang salah pada anak. Berikutnya tanda pengabaian, misalnya pengabaian medis, yaitu tidak mendapatkan pengobatan yang sesuai. Pengabaian terhadap jadwal imunisasi, harusnya mendapat imunisasi tetapi tidak mendapatkannya. Nah, bentuk pengabaian yang lain yaitu adanya kegagalan yang disengaja oleh orang tua untuk orang tua juga mencakup kelalaian merawat, termasuk kelalaian memberikan perawatan pada gigi, pada mulut, sehingga mengakibatkan giginya mudah keropos ya. Kelalaian terhadap pakaian bisa tampak ya, lusuh, kotor, bau. Nah, kemudian pada fisik yang lain, misalnya kuku panjang, rambutnya kotor dan seterusnya, nah, tidak terawat. Kemudian penganiayaan seksual, tanda dan gejala yang bisa kita dapatkan yaitu pada wanita mengalami nyeri vagina, nyeri pada anusnya. Kemudian pada laki-laki, penisnya nyeri, artinya perdarahan. Kemudian pada wanita ada sekret di vagina. Nah, adanya nyeri kronik pada saat berkemih maupun tidak berkemih, enuresis ini sering berkemih, konstipasi. Pada anak wanita, pengabaian pada seksual sering berdampak pada pubertas yang prematur. Jadi lebih cepat mengalami menstruasi. Karena apa? Nah, karena
psikologinya terpengaruh, hormonnya bekerja lebih dini sehingga cepat menstruasi. Kemudian hasil pemeriksaan lab, kita akan jumpai luka memar. Ini perlu dilakukan screening pada darah. Pada penganiayaan seksual yang akan dilakukan pemeriksaan, yaitu memeriksa swab dari vagina. Kita akan dapatkan suatu kondisi melalui analisa asam fosfatase menunjukkan adanya sperma yang ada dalam vagina. Kenapa vagina? Kenapa? Karena sperma ini berusia, maksudnya umurnya masih bisa bertahan dalam waktu 72 jam. Nah, ini kalau memang ada sperma menunjukkan riwayat penganiayaan seksual. Kultur spesimen dari oral juga kita periksa. Mungkin anak dipaksa untuk hubungan oral, anal. Nah, vagina ini akan dapatkan mikroorganisme, misalnya gonococcus. Kemudian sebaiknya juga dilakukan tes sifilis ini, HIV maupun hepatitis B. Bagaimana penata laksanaan dengan kondisi child abuse ini? Nah, karena perlakuan yang salah pada anak ini merupakan akibat dari penyebab yang sangat kompleks, maka penanganannya harus dilakukan oleh suatu tim dari multidisiplin ilmu yang terdiri dari dokter anak, psikiater, psikolog, petugas sosial, ahli hukum, pendidik, dan lain-lain. Nah, perlu dibentuk tim khususnya, SCAN team, yaitu Suspected Child Abuse and Neglect Team, yang keberadaannya terdiri dari berbagai jajaran pemerintah, anggota lainnya terdiri dari relawan, masyarakat, pegawai kerajaan. Kalau di Inggris bisa ditambahkan kepolisian, profesi, dan seterusnya. Nah, untuk Indonesia sendiri bagaimana? Untuk Indonesia sendiri sudah ada kesepakatan bersama antara Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Kepolisian RI tentang pelayanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak sejak tahun 2002. Nah, seperti ini, saudara sekalian, hal-hal yang bisa dilakukan: meningkatkan pengetahuan masyarakat, melakukan pelatihan atau life skill. Nah, berikut adalah tanda-tanda child abuse, mulai adanya lebam, kemerahan, berdarah, luka memar, sengatan, luka bakar, dan seterusnya. Masalah keperawatan yang muncul pada anak meliputi nyeri, gangguan integritas kulit, risiko infeksi, kurang perawatan diri, kurang nutrisi, risiko terjadinya penyakit penular, risiko gangguan tumbuh kembang, risiko perubahan hubungan sosial. Intervensinya secara umum, lakukan deteksi dini untuk mengetahui penyebab, kemudian laporkan kepada petugas berwenang, dalam hal ini polisi. Koordinasi atau kerjasama secara tim, lakukan peer group, ini tujukan buat anak setelah dilakukan suatu keputusan dan hasilnya adalah anak tidak dipulangkan tetapi sementara didekatkan dalam lingkup peer group-nya. Lakukan rawat luka jika ada luka infeksi dan lakukan analisis tumbuh kembang. Nah, ini ada homework ya. Coba baca undang-undang tentang perlindungan anak di Indonesia. Itu isinya seperti apa supaya Anda sekalian bisa memahami tentang apa sih kewajiban orang tua terhadap anak dan apa yang harus selayaknya anak dapatkan melalui hak-haknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya, biar ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi-materi saya berikutnya. Terima kasih.